Halo teman-teman semua, para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Saya Dr. Andri, kembali kita mau menjawab pertanyaan dari beberapa para subscribers dan juga pelanggan dari pejuang psikosomatik ya. Kalau ditanya apakah penyakit kecemasan ini bisa kambuh lagi? Bagaimana agar tidak kambuh lagi karena sudah berobat dan sembuh, tapi kemudian berulang? Jadi memang pertanyaan dari Dewi Sinaga ini sebenarnya kondisi yang berkaitan dengan gangguan ini ya, gangguan kecemasan ini memang bisa kambuh. Dan kalau kita bicarakan tentang hal tersebut tidak perlu terlalu khawatir karena problem kecemasan ini sama saja seperti penyakit medis biasa. Penyakit medis biasa kan seperti batuk pilek, lambung, kemudian juga bahkan demam berdarah sekalipun yang infeksi virus itu bisa kambuh. Jadi jangan terlalu memandangnya seperti sesuatu yang berbeda. Ini memang bukan penyakit infeksi, bukan penyakit infeksi bakteri maupun jamur atau virus, tapi dia mengatasi kondisi di dalam sistem saraf pusat otak kita. Jadi ketika kita berobat ke dokter jiwa, kita mengatasi sistem saraf pusat kita agar menjadi lebih stabil supaya bisa menangani kecemasan jauh lebih baik. Tetapi itulah mengapa saya membuat saluran khusus untuk para pelanggan ini buat pasien atau teman-teman yang sedang berusaha bisa sembuh bukan cuma dengan obat ya. Jadi obat tetap dijalankan. Saya sudah berkali-kali bilang di beberapa video saya sebelum kita membuat saluran khusus pejuang psikosomatik ini karena pada tujuan awalnya kita membantu segera stabilitas di sistem saraf pusat. Karena dengan stabilitas, maka kita bisa berpikir lebih baik, berperilaku lebih baik, punya perasaan yang lebih baik, sehingga kita bisa belajar lebih baik. Jadi ingat, intinya belajar lebih baik. Karena kalau kita bicara tentang pengobatan seperti infeksi, tentu beda. Gangguan kecemasan bukan seperti itu. Bukan misalnya ada satu apa ya namanya kalau kita bilang tuh satu obat kemudian ini bisa membuat Anda jauh lebih tangguh dan tidak akan cemas lagi seumur hidup. Tidak. Karena ketika seseorang mengalami gangguan kecemasan, itu sebenarnya multifaktor sebabnya. Ada faktor genetik, bawaan dari orang tersebut yang membuatnya lebih mudah mengalami gejala gangguan cemas daripada yang lain. Sehingga tidak bisa kita mengatakan kepada orang tuh bahwa kamu tuh harus sabar, kamu tuh harus punya pikiran positif selalu gitu ya. Nggak bisa, karena setiap orang beda. Tapi bagaimana kita belajar bisa lebih ikhlas, bisa lebih sabar dan lebih sadar seperti mantra kita bersama, itu bisa dipelajari. Ya, tapi nggak bisa nurturing gitu dalam artian ini pasti dari pola asuh pasti ini orang jadi sabar gitu karena orang tuanya sabar. Belum tentu, belum tentu. Karena banyak banget nanti faktor lain yaitu faktor lingkungan, kemudian juga faktor cara kita belajar gitu. Itu yang penting untuk dipelajari. Jadi hal-hal seperti ini kita perlu ingat bahwa situasi ini bukan sesuatu yang secara umum tuh bisa hilang, bisa membaik, tapi bisa kambuh lagi karena paling utama tuh menjaga tadi. Bagaimana menjaga supaya diri kita menjadi jauh lebih stabil. Karena faktor utamanya itu bagaimana menjaga diri kita lebih stabil itu. Cara-caranya dari mana? Itu yang sudah saya posting dari awal video di Oktober 2023 sampai saat ini. Menjawab pertanyaan beberapa teman. Bagaimana mengelola supaya tidak kambuh. Bagaimana menciptakan pikiran yang lebih positif. Menciptakan lingkungan agar lebih mampu mengatasi kondisi tersebut. Itu hal-hal yang mungkin perlu teman-teman pelajari. Karena kalau tidak akan sulit buat kita mengelola supaya benar-benar lepas dari kondisi seperti ini. Dan akhirnya teman-teman jadi kecewa. Banyak yang sering bolak-balik kambuh dan akhirnya kecewa. Kok nggak baik? Kok ketergantungan sama obat? Berhenti obat, balik lagi, kambuh lagi. Karena Anda cuma gantungin sama obat. Dan Anda berpikir obat itu punya kemampuan seperti obat-obat antibiotik. Menghilangkan gejala sumbernya dari bakteri maupun misalnya antivirus untuk mengatasi virus. Tapi ini kan bukan. Ini berkaitan dengan cara pikir. Yang lebih sulitnya lagi adalah
Ternyata karena faktor lingkungan dan faktor kondisi itu mempengaruhi bagaimana kita mengelola. Sehingga nggak heran teman-teman yang punya support system yang baik, lingkungan yang lebih kondusif, itu jauh lebih mudah menjadi lebih baik, tidak gampang kambuh daripada orang yang memang hidupnya penuh tekanan, penuh rasa kekhawatiran ya terus-terusan sehingga kesulitan. Tapi manusia bagaimanapun dia bisa beradaptasi, dia bisa keluar dari kondisi tersebut dan akhirnya mencoba mengatasinya. Itulah mengapa ketika mengalami kondisi seperti ini Anda perlu berobat dulu supaya jadi lebih stabil, supaya lebih siap untuk menghadapi kehidupan dan mampu beradaptasi dengan lebih baik. Mencari akal untuk mencari lebih baik. Kalau Anda cemas terus, nggak bisa cari akal kan? Maka daripada itu, Anda berobat untuk mencapai kestabilan, lalu Anda belajar bagaimana beradaptasi dengan baik agar tidak mudah kambuh lagi. Cara-caranya secara sederhana sudah saya tampilkan dari episode pertama sampai saat ini. Dan mudah-mudahan buat teman-teman itu bisa ngebantu supaya bisa lebih stabil mengatasi kondisi-kondisi keseharian. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang lain juga selain daripada Ibu Dewi Sinaga ini. Nanti kita ketemu lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar.